Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lucia Billy sebagai host di podcast Lucia Billy Bercerita. Dan bintang tamu kita kali ini, silakan perkenalan diri dulu Kak. Hai guys, kenalin nama aku Nikita Cindy. Saat ini aku mahasiswi jurusan pariwisata. Semester berapa Kak? Semester 6 kebetulan. Hai, lagi pusing-pusingnya ya Kak, Sudah sangat urusan pasti. proposal skripsi. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbicara mengenai sering juga terkait dengan dampak informasi, komunikasi, dan teknologi di bidang pariwisata itu sendiri. Dan kita saat ini kedatangan bintang tamu yang ahlinya ya, dia ini adalah jurusan pariwisata juga teman-teman. Nah, langsung saja Kak, pertanyaannya, sekarang kan kita sudah melihat ini di dunia saat ini, semuanya serba digital. Nah, menurut Kakak, perjalanan wisata dari zaman sekarang ini sampai dengan zaman dulu beda nggak sih Kak? Sudah pasti sangat beda sih Kak. Ya sih. Karena teknologi semakin lama kan semakin maju ya. Kita juga udah nggak bakal ketinggalan zaman lagi. Jadi perjalanan wisata itu sangat-sangat berbeda ya dari dulu. Itu sudah sangat, teknologi juga sudah sangat memudahkan kita buat berwisata. Iya, tidak perlu lagi kita mencari-cari tempat. Iya, betul sekali. Dengan sendirinya kita Iya. mencari tempat destinasi yang kita mau kunjungi itu Iya. di media sosial ya Kak. Nah, selanjutnya menurut Kakak nih, apakah teknologi ini dari sisi pengelola ya, pengelola destinasi, apakah dengan adanya teknologi, informasi, dan komunikasi, nah pengelolaan destinasi ini jadi lebih mudah atau justru malah menambah tantangan baru bagi pengelola? Oke, kalau untuk pengelolaan destinasi mungkin karena aku sisi saat ini wisatawan ya, tapi jika dipercayakan aku menjadi pengelola misalnya, sepertinya itu sangat memudahkan ya, sangat memudahkan ya untuk kita sebagai pengelola. Kita bisa lebih mengembangkan destinasi yang kita punya, seperti pemasaran online, seperti pembuatan tiketing online yang sekarang kan tidak perlu lagi kita jauh-jauh untuk datang gitu. Jadi memudahkan orang untuk mencari informasi ya kayak gitu. Oke, jadi menurut Kakak nih jadi lebih mudah ya dengan adanya teknologi ini. Nah, selanjutnya Kak, menurut Kakak teknologi ini bisa bikin wisatawan jadi lebih gampang traveling atau malah jadi ribet sih? Jadi justru jadi lebih dari gampang pengalaman dong, Kakak aja. Justru jadi lebih gampang dong Kak. Saat ini kan kita kayak sudah serba mudah ya. Iya, kita lihat aja, kita tuh belum pernah ke suatu tempat ya, contohnya kayak pengalaman aku, terus tuh lewat tuh di beranda, kok ini tempat apa, kok bagus. Jadi tanpa kita kesana kita juga udah bisa cari informasi gitu, jadi lebih mudah sih Kak. Oke. Nah, selanjutnya Kak, seberapa besar sih komunikasi digital dengan wisatawan itu, misalnya melalui chat, DM, review online, penting tidak untuk menjaga kepuasan wisatawan itu sendiri? Sangat penting sih Kak, karena itu juga sebagai salah satu acuan membangun kepercayaan kita. Iya sih, membangun branding juga. Ya, branding dari destinasi itu sendiri. Juga kan itu memudahkan kita interaksi, walaupun kita jarak jauh kita masih bisa berkomunikasi, mendapatkan informasi gitu kan, lebih mudah seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri sih Kak, mungkin dari adanya Google Review ya, kita bisa melihat ulasan-ulasan dari pengunjung yang sebelumnya. Jadi kita juga ketika mau berkunjung ke itu tempat, kita bisa mempertimbangkan itu dulu begitu. Jadi sangat-sangat penting ya komunikasi digital ini. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, kalau mau liburan, biasanya Kakak lebih sering cari informasi itu, informasi wisata itu dari mana sih Kak? Apakah dari media sosial atau rekomendasi dari teman? Jujur saat ini sih lebih banyak informasi dari media sosial yang saya dapat. Kalaupun itu dari mulut ke mulut, dari informasi dari teman, pasti ujung-ujungnya saya akan ngecek lagi di sosial media itu, ini destinasinya gimana sih, enak nggak, reviewnya gimana gitu kan. Jadi ya kita lebih puas aja kalau lihat gitu. Ya,
berikutnya Kak, mungkin selain dampak positif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, ada tidak sih dampak negatifnya terhadap bidang pariwisata itu sendiri? Dampak negatif pastinya ada ya, tapi untuk banyak apa ya, berita-berita yang mungkin nggak sepenuhnya destinasi seperti ini ya. Jadi itu kayak dampak negatif itu jadinya ke arah ya, penipuan gitu Kak. Kayak misal nih banyak yang jual-jual tiket online, padahal itu tidak legal gitu ya Kak. Jadi apa? Jadi orang-orang juga tertipu. Jadi merasa kayak dampak. Jadi mereka juga bakalan takut untuk mesan-mesan tiket melalui online. Padahal kan tidak semua pihak seperti itu, gitu ya. Nah, dari segi destinasi wisatanya juga ya Kak. Dan kan sekarang kebanyakan aplikasi untuk mengedit itu kan Iya, Kak. benar Jadi sekali. ketika mereka mengambil video itu, mungkin mereka edit lagi, terus mereka posting, kasih filter yang bagus. Sementara ketika kita sudah berkunjung, ketika kita sudah berkunjung ke tempat itu, sementara ekspektasi kita kan tinggi melihat di media sosial, tapi ketika kita berkunjung malah tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, yang berikutnya sih Kak, kan sekarang ini banyak agent travel yang masih belum berizin dan juga masih kayak lokal gitu loh, secara tradisional, promosinya tradisional gitu loh Kak, kayak yang nyebar-nyebar brosur itu. Masih bisa tidak bersaing dengan era aplikasi travel online yang sekarang seperti Traveloka, Agoda, dan masih banyak lagi travel lainnya? Kalau menurut saya kurang ya Kak ya, karena yang kita tahu kan dunia digital makin berkembang ya. Dengan cara seperti itu pasti bakalan ketinggalan zaman, walaupun dan juga pastinya kita kesulitan mencari pasarnya. Pasarnya pasti jadi, itu akan sulit juga sih nyari itu. Tidak bisa bersaing ya. Nyari tamu tuh susah. Nyari tamunya susah, nyari wisatawannya susah guys kalau tidak melalui media sosial. Tergantung situasi dan tempat juga kan ada. Kalau kan ada misal kayak destinasi yang memang dia terpencil desa gitu kan. Jadi agak susah ya. Masih diterima aja sih sepertinya. Nah, yang berikutnya ini Kak, dari apakah semua destinasi di Indonesia ini sudah siap masuk ke era digital atau masih banyak yang tertinggal menurut Kakak nih, dari pandangan Kakak? Kalau menurut aku untuk sekarang semua sudah pada berlomba-lomba sih Kak untuk memasarkan destinasinya sendiri-sendiri ke pasar online. Sudah sangat banyak, jadi kita tinggal pilih aja nih. Semua udah masuk ke dunia online. Jadi tidak ada lagi yang masih ketinggalan zaman gitu ya di Indonesia. Tapi kalau menurut saya sih Kak, pengalaman saya juga sendiri itu masih menurut saya di NTT itu masih banyak sekali tempat-tempat wisata yang belum terekspos gitu Kak. Karena teknologi dan informasi di sana itu menurut saya masih sangat kurang, dan juga masih banyak yang tidak terekspos. Jadi untuk wilayah Indonesia ini masih tertinggal sih Kak yang lainnya. Atau emang mungkin ada regulasi dari mereka, peraturan yang emang tidak ingin diekspos, kan bisa juga kan, seperti kayak privat tuh. Iya sih, tapi budaya tradisi gitu. Tapi pengamatan saya itu memang karena teknologinya aja, keterbatasannya, tapi dengan SDM-nya juga kayak gitu. Oke, nah kita lanjut ya Kak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Nah, kira-kira nih menurut Kakak ke depannya pariwisata di Indonesia ini akan semakin digital atau tetap butuh sentuhan manusia nggak sih Kak? Pastinya sih Kak sangat butuh, kan keduanya juga sangat dibutuhkan sih. Dan itu juga harus seimbang ya antara sumber daya manusia dengan teknologi. Jadi kita sebagai manusia juga akan jadi penggerak promosi dengan adanya teknologi. Itu harus kompeten menjalankan dunia teknologi digital itu. Nah, jadi harus sama-sama seimbang ya Kak menurut Kakaknya. Jadi kan
di dunia pariwisata seperti yang kita ketahui juga kan kita menjual jasa ya, tidak mungkin Iya. kita menjual jasa jadi kita mengandalkan robot. Iya. Jadi kita harus benar-benar melayani itu dengan sepenuh hati kita begitu. Jadi kan jadi tetap masih butuh sentuhan manusia ya Kak. Mau semaju apapun digital tetap bidang pariwisata itu masih membutuhkan Iya. manusia. Nah, sampai di sini podcast kita kali ini. Bersama saya dan juga bintang tamu kita kali ini, kita pamit undur diri. Bye. Bye.